بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Ikhwan fillah azakumullah. Kita lanjutkan kajian tafsir surah An-Nahl. Malam ini akan kita pelajari ayat yang ke-10 sampai yang ke-16 insyaallah taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi anzala minas samaa'i ma'an. Allah lah yang menurunkan dari langit air hujan. Lakum minhu syarabun. Kalian bisa menggunakan air hujan itu untuk minum. Wa minhu syajarun, dan air hujan itu juga untuk menyirami pepohonan-pepohonan. Fihi tusimun, dan dengan air hujan itu kalian juga menggunakan untuk mengembala binatang ternak kalian. Yumbitu lakum bihi zar'a waz-zaituna wan-nakhila wal-a'naba wa min kulli tsamarat. Dengan air hujan itu Allah menumbuhkan untuk kalian tanaman pohon zaitun, pohon kurma, pohon anggur, dan setiap buah-buahan dan tanaman. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya itu semua menjadi tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi kaum yang mau memikirkannya. Wa sakhkhara lakumul laila wan nahara wasyamsa wal qamar. Allah menundukkan untuk kalian malam dan siang, matahari dan bulan. Wan nujumu musakhkharatum bi amrih. Bintang-bintang juga ditundukkan dengan perintah Allah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yaqilun. Sesungguhnya itu semua menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berakal cerdas. Wa ma dara'alakum fil ardi mukhtalifan alwan. Dan apa saja yang Allah ciptakan untuk kalian di muka bumi yang bermacam-macam warnanya. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yadhakkarun. Sesungguhnya itu semua menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang mau mengingat. Wa huwa alladhi sakhkhara al-bahra
litaqulu minhu lahman thariya. Dan Allah lah yang menundukkan lautan agar kalian bisa makan daging ikan segar dari lautan itu. Wa tastakhriju minhu khilyatan talbasunaha. Dan kalian bisa mengeluarkan perhiasan-perhiasan dari lautan itu untuk kalian pakai. Wa taral fulka mawakhira fihi. Dan engkau melihat kapal-kapal berlayar di lautan. Walitabtaghu min fadlih. Dan agar kalian bisa mencari karunia Allah. Wala'allakum tashkurun. Dan agar kalian mau bersyukur. Wa alqa fil ardi rawasiyah. Allah Subhanahu wa taala menancapkan gunung-gunung di muka bumi. Antamida bikum, agar kalian tidak bergoncang. Wa anhara, Allah juga menciptakan sungai-sungai. Wa subulan, dan jalan-jalan. La'allakum tahtadun, agar kalian bisa menjadikannya sebagai petunjuk. Wa alamatin, dan tanda-tanda. Wa bin najmi hum yahtadun, dan mereka juga menjadikan bintang-bintang sebagai petunjuk. Barakallahu fikum. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala fi tafsirihi. Bidzalika ala kamali qudratillah alladzi anzala hadzal ma'a minas sahabir raqiqi al-latifi. Itu semua menunjukkan kesempurnaan kekuasaan Allah. Allah mampu menurunkan air hujan dari awan yang lembut dan tipis. Wa rahmatuhu haitsu ja'ala fihi ma'an ghaziran minhu yashrabun. Dan dengan rahmat Allah, Allah jadikan dari awan yang tipis itu keluar air yang sangat deras, yang dengan itu manusia bisa menggunakan sebagai minuman. Wa tasrabu mawasihim, dan digunakan untuk minuman binatang-binatang ternak mereka. Wa yasqauna minhu huruthahum, mereka juga bisa menggunakan untuk menyirami tanaman-tanaman mereka. Fatah arjulahu bis-samarat al-katsirah wan ni'amul ghazirah, yang kemudian keluarlah untuk mereka tanaman-tanaman yang banyak dan kenikmatan-kenikmatan yang melimpah. Wasakhkhara lakumul laila wan nahara wasyamsa wal qamar wan nujumu musakhkharatun bi amrih inna fi dzalika laayatin liqaumin yaqilun. Ai sakhkhara lakum hadhil asya'a limanafi'ikum wa anwa'i masalihikum. Allah menundukkan untuk kalian perkara-perkara ini untuk memberi manfaat kepada kalian dan memberi banyak macam kemaslahatan. Bihaitsu la tastaghnuna anha abada, yang mana kalian sangat membutuhkan selamanya. Fabil laili taskununa wa tanamuna wa tastarihuna. Malam hari
kalian gunakan untuk tidur, untuk istirahat. Wa bin nahari tantasiruna fi ma'ayisikum wa manafi'i dinikum wa dunyakum. Ketika siang kalian menyebar di muka bumi untuk mencari ma'isyah, untuk mencari manfaat agama dan dunia kalian. Wa bisyamsi wal qamar min al-dhiya'i wan nur wal israqi. Dan dengan adanya matahari dan bulan, dengan cahaya dan sinar, al-israq juga sinar, ya. Wa islahil asjar wa thimar wan nabat, untuk memperbaiki kualitas pohon-pohon dan tanaman serta tumbuhan. Wa tajfifir rutubat, dan untuk mengeringkan barang-barang yang basah. Wa izalatil burudah ad-dharah lil ardi walil abdan, dan untuk menghilangkan cuaca dingin yang membahayakan baik untuk bumi maupun untuk badan manusia. Wa ghairu dzalika min ad-daruriyati wal hajiyat at-tabi'ah li wujudi syamsi wal qamar. Dan yang lain dari itu, dari kebutuhan-kebutuhan pokok yang semua itu dengan keberadaan matahari dan bulan. Wa fihima wa fin nujum minaz zinati lis-sama'i wal hidayah. Matahari dan bulan dan juga bintang-bintang menjadi hiasan langit dan untuk petunjuk. Fi dhulumatil barri wal bahr, fi dhulumatil barri wal bahri, petunjuk ketika kegelapan daratan dan lautan. Wa ma'rifatil awqat, untuk mengetahui waktu. Wa hisabil azminah, untuk perhitungan waktu. Ma tatanawwa'u dalalatuha wa tatasarrafu ayatuha, yang ini semua menunjukkan bermacam-macam kegunaan dan juga digunakan untuk menunjukkan perubahan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda-tanda kebesaran Allah. Wa lihada jama'aha fi qouli inna fi dzalika laayatin liqaumin yaqilun. Oleh sebab inilah semua itu Allah kumpulkan dalam firman-Nya. Sungguh itu semua menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah untuk kaum yang berakal cerdas. Aidimal lahum uqulun yasta'milunaha fit tadabburi wa tafakkuri fima hiya muhayyatun lahu musta'addatun. Bagi orang yang memiliki akal yang digunakan untuk memikirkan dan merenungi, yang memang akal diciptakan dan disediakan untuk itu. Takilu ma tarahu wa tasma', memikirkan apa yang dilihat dan apa yang didengar. La kanadharil ghafilina alladzina hadduhum minan nadari haddal bahaimi allati la aqlalaha. Tidak seperti pandangan orang-orang yang lalai, yang memang bagian mereka ketika melihat ayat-ayat Allah itu seperti binatang-binatang melihat itu semua. Tidak ada yang dipikirkan sama sekali. Wa ma dara'alakum fil ardi mukhtalifan alwanuh inna fi dzalika laayatin liqaumin yadhakkarun. Ai fima dara'allahu wa nasara lil ibad
min kulli ma ala wajil ardi min hayawanin wa asjarin wa nabatin wa ghairi dzalik mimma tahtalifu alwanuhu wa tahtalifu manafi'uhu ayatun ala kamali qudratillahi wa amimi ihsanihi wa si'ati birrihi wa annahu alladzi la tambaghil ibadatu illa lahu wahdah la syarikalah. Apa yang Allah ciptakan dan apa yang Allah sebarkan untuk hamba-hambanya dari semua yang ada di permukaan bumi, baik yang berupa hewan, pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan, dan yang lain yang beraneka ragam warnanya, beraneka ragam manfaatnya, itu semua tanda kekuasaan atas kesempurnaan kekuasaan Allah, atas keluasan kebaikan Allah, keluasan kebajikan Allah. Dan itu semua menunjukkan tidaklah pantas ibadah kecuali hanya untuk Allah saja, tidak ada sekutu baginya. Liqaumi yadzakkarun ay yastahdiruna fi dzakiratihim ma yanfa'uhum minal ilmin nafi' wa yata'ammaluna ma da'ahumullahu ila at-ta'ammuli fihi hatta yatadakkaru bidzalika ma huwa dalilun alaih. Itu semua tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang mau ingat, yakni mereka fokus untuk mengingat apa yang bermanfaat untuk mereka berupa ilmu yang bermanfaat, merenungi apa yang diserukan oleh Allah untuk direnungkan sehingga mereka dengan itu bisa ingat bahwa ternyata itu merupakan dalil atas kekuasaan Allah. Wa huwallazi sahharal bahra litaqulu minhu lahman tariya wa tastahriju minhu khilyatan talbasunaha wa taral fulka mawahira fi wa litabtahu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Ai huwa wahdahu la syarikalah alladzi sahharal bahra wa hayya'ahu limanafi'ukum al-mutanawwi'ah. Hanya Allah saja, tidak ada sekutu baginya yang mampu menundukkan lautan, yakni menundukkan lautan agar bisa kalian gali manfaatnya yang bermacam-macam. Litaqulu minhu lahman tariyah wa huwa as-samaku wal hutu alladhi yastadunahu minhu, agar kalian bisa memakan daging segar dari lautan itu, yakni daging ikan yang mereka pancing atau mereka jala darinya. Wa tastahrijuna minhu khilyatan talbasunaha fatazidukum jamalan wa husnan ila husnikum. Kalian juga mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kalian pakai sehingga kalian semakin tampan dan semakin bagus, padahal kalian sudah bagus. Wa taral fulka ay as-sufuna wal marakiba mawakhira fi ay tamkharul bahra al-ujaja al-haila fi muqaddamiha hatta tasluka fihi min qatarin ila akhar tahmilul musafirina wa arzaqahum wa amti'atahum wa tijaratihim allati yatlubuna biha al-arzaqa wa fadalallahi alaihim. Engkau juga melihat kapal-kapal yang berlayar di lautan, yakni berlayar di lautan yang penuh dengan ombak,
sehingga bisa berjalan di lautan itu dari suatu daerah ke daerah yang lain, mengangkut para mustafir, mengangkut rezeki-rezeki mereka, perlengkapan mereka, dan barang dagangan mereka, yang dengan itu mereka mencari rezeki dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala atas mereka. Wala'alakum tashkurun alladhi yastara lakum hadhil asya'a wa hayya'aha wa tasnawna 'ala Allahi alladhi manna biha falillahi ta'ala alhamdu wasyukru wattana'u haitsu a'tal ibadah mimma salihihim wa manafi'ihim fawqa ma yatlubuna wa a'la ma yatamannawna wa atahum min kulli ma sa'aluhu la nuhsi thana'an alaih bal huwa kama asna ala nafsi. Agar kalian mau bersyukur kepada Allah yang memudahkan untuk kalian semua urusan ini, agar kalian memuji Allah yang telah memberi karunia itu semua. Hanya bagi Allah Ta'ala pujian, syukur, dan pujian. Allah telah memberi hambanya untuk kemaslahatan mereka dan manfaat mereka melebihi permintaan mereka, lebih tinggi daripada yang mereka harapkan. Bahkan Allah memberi mereka semua permintaan mereka. Kita tidak mampu menghitung pujian untuk Allah, bahkan sebagaimana Allah memuji untuk dirinya. Wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa anhara wa subulan la'allakum tahtadun wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun. Ay wa alqallahu ta'ala li ajli ibadi fil ardi rawasiya wa hiya al jibalul idamu li alla tamida bihim wa tattaribu bil khalqi fayatamakkanuna min harsil ardi wal bina'i was sayri 'alaiha. Allah Subhanahu wa ta'ala menancapkan untuk hambanya di muka bumi ini rawasiyah, yakni gunung-gunung yang besar, agar mereka tidak goncang, agar tidak membuat goncang makhluk, sehingga mereka bisa bercocok tanam di muka bumi, bisa membangun bangunan, bisa berjalan dengan nyaman di atas permukaan bumi. Wa min rahmatihi ta'ala an ja'ala fiha anharan yasuquha min ardin ba'idatin ila ardin muttaratin ilaiha lisaqihim wa saqi mawasihim wa khurtihim anharan ala wajhil ardi wa anharan fi batniha yastahrijunaha bihafriha hatta yasilu ilaiha fayastahrijunaha bima sahharallahu lahum minad dawali wal alati wa nahwiha. Termasuk rahmat Allah Ta'ala, Allah jadikan di muka bumi itu sungai-sungai. Sungai itu mengalir sampai ke bumi yang jauh, ke bumi yang sangat membutuhkannya untuk pengairan mereka, untuk meminumi binatang ternak mereka, dan menyirami tanaman mereka. Ada sungai yang nampak di permukaan bumi, ada sungai yang ada di paut bumi, yang mereka keluarkan airnya dengan cara menggalinya, sampai mereka bisa mengeluarkan air itu. Kemudian Allah tundukkan bagi mereka timba-timba dan alat-alat yang semisalnya untuk mengambil air itu. Wa min rahmatihi an ja'ala fil ardi subulan ay turuqan tusilu ila diyar al mutanaiyah. Termasuk juga rahmat Allah, Allah jadikan di bumi ini banyak
jalan-jalan. Yakni jalan-jalan yang mana kalian bisa melewatinya untuk pergi ke daerah-daerah yang dituju. La'allakum tahtadun astabila ilaiha hatta innaka tajidu ardon mustabaqqatan bil jibal musalsalatan fiha wa qad ja'alallahu fiha bainaha manafid wa masalik lis-salikin. Agar kalian bisa menjadikannya sebagai petunjuk, yakni bisa melewati jalan itu sampai-sampai engkau mendapati sebuah daerah yang penuh dengan gunung, tapi Allah Subhanahu wa taala jadikan banyak celah dan jalan-jalan yang bisa melewatinya. Barakallahu. Nah, setelah kita baca ayat surah An-Nahl ayat yang ke-10 sampai yang ke-16 dan juga penjelasan dari Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, kita bisa mengambil banyak faidah darinya. Fiha fawaid. Al-faidatul ula. Min rahmatillahi ta'ala an anzala minas sama'i ma'an yakni al-matar min rahmatillahi ta'ala an anzala minas sama'i ma'an yakni al-matar. Di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala ialah Allah turunkan dari langit air, yakni hujan. Jadi hujan itu asalnya ialah rahmat. Nah, hujan itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalian harus bersyukur ketika Allah turunkan hujan. Jangan mengeluh, ya, karena itu rahmat. Nah, al-faidatu ats-tsaniyah. Manafi'ul matar katsiratun. Manafi'ul matari katsiratun. Manfaat hujan itu banyak sekali. Minha syarabun linnasi. Di antaranya ialah sebagai minuman bagi manusia. Nah, ini kalau orang dulu ini biasa kalau hujan itu ditadah pakai gentong-gentong gitu, ya. Nah, habis itu dibiarkan kotoran-kotoran dari genteng itu mengendap. Setelah bening direbus untuk minum, ya. Nah, di berbagai negara menggunakan teknologi penyimpanan air hujan di bawah rumah-rumah mereka. Jadi kalau bangun rumah itu pondasinya dibikin tinggi,
ya. Itu dipakai tandon besar di bawah. Habis itu baru lantai. Itu nanti hujan turun langsung dialirkan ke situ. Nah, jadi bisa untuk masak, untuk minum, ya. Nah, secara gratis. Barakallahu. Apalagi kalau di daerah-daerah yang masih seger, ya, masih banyak pepohonannya, atau daerah pegunungan, itu kualitas air hujannya bagus. Tapi kalau di daerah-daerah industri seperti daerah Gresik, ya, ini sudah campur dengan asap-asap pabrik. Ini jadi kualitas air hujannya jadi apa ini? Jadi berkurang. Nah, itu akibat ulah-ulah manusia sendiri. Tapi hukum asalnya air hujan itu bagus. Untuk apa ini? Minuman. Manfaatnya. Wa minha sya'abun lil asjari wan nabat. Air hujan juga menjadi minuman atau nutrisi untuk pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan, ya. Nah, ini ada sawah yang menggunakan tada hujan. Jadi para petani mereka tidak melakukan pengairan atau irigasi tada hujan. Karena turunnya hujan teratur dan mereka sudah hafal kebiasaan di tempatnya, ya. Sehingga mereka mengandalkan air hujan itu untuk pengairan sawahnya. Namanya tada hujan. Nah, kalau ada sawah yang tada hujan, ini zakatnya lebih banyak daripada yang pakai pengairan. Kalau pakai pengairan, pakai biaya irigasi, ya, iuran untuk diesel dan yang lain, itu zakatnya 5%. Ya. Tapi kalau tada hujan, zakatnya 10%. 2 kali lipat. Kenapa? Ya tinggal nanam kemudian nyantai gitu, ya, digubuk sambil lihat burung-burung, sambil makan pohon, makan jagung gitu, ya. Nggak pakai nyiram-nyirami, ya. Nah, itu termasuk manfaat air hujan. Baik. Wa minha syarabun lil mawashi. Air hujan itu juga digunakan untuk minuman binatang-binatang ternak. Mawashi. Disebut mawashi itu kalau makanannya ialah makanan dengan rumputan, minumnya dari apa ini? Air hujan yang menggenang di beberapa tempat, ya. Nah, itu mawashi. Mawasi itu merupakan syarat zakatnya binatang ternak. Kalau binatang ternak tidak mawasi, maka tidak ada zakatnya. Misalkan kalian ternak kambing, tapi di kandang terus dikasih makan bubur, nasi goreng, ya, dikasih suplemen, redokson, macam-macam dia. Nah, atau dikasih makanan-makanan yang
beli ya instan, maka ini bukan mawasi, nggak ada zakatnya. Habis pada makanan mereka. Ini bukan mawasi, ya, nggak ada zakatnya. Yang ada zakatnya itu, nah itu kalau pagi keluar kandang, dikembalakan sama pengembala. Di padang rumput makan. Terus minumnya itu dari air-air hujan yang menggenang, ya. Nah, di lembah-lembah atau di beberapa tempat yang agak cekung, ya. Maka ini mawasi, ini ada zakatnya. Itu penting itu dalam bab fikih. Di antara syarat zakat binatang ternak harus mawasi. Kalau tidak mawasi, nggak ada zakat. Nah sekarang itu karena sawah-sawah atau padang rumput semakin jarang ya dipakai perumahan, dipakai hotel, dipakai gedung-gedung tinggi dan luas, mall dan lain-lain. Akhirnya para peternak kambing dan lain sebagainya itu ya bikin kandang. Terus kambing itu gak pernah kemana-mana. Terus di kandang itu aja. Makanya gimana? Cari rumput susah. Cari daun-daunan susah. Nah, ya itu. Akhirnya beli makanan apa? Instan. Nah, itu gak ada zakatnya. Karena tidak termasuk mawasi. Barakfik. Taib. Itu di antara manfaat air hujan. Al-faidatu ats-tsalitsah. Faedah yang ketiga. Min rahmatillahi ta'ala an sahhara lana al-laila wan nahar. Termasuk rahmat Allah Subhanahu wa taala ialah Allah menundukkan untuk kita malam dan siang. Selanjutnya. Fabil laili tasqununa wa tanamuna wa tastarihuna. Wa bin nahari tantasiruna fi ma'aishikum wa manafi'i dinikum wa dunyakum. Itu lihat dalam tafsir ya. Fabil laili taskununa wa tanamuna wa tastarihuna wa bin nahari tantasiruna fi ma'aishikum wa manafi'i dinikum wa dunyakum. Ini termasuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tundukkan untuk kita malam dan siang. Adanya malam kita bisa apa ini? Tidur, bisa istirahat, ya. Nah ini masya Allah. Manusia yang normal itu kalau malam digunakan istirahat untuk tidur. Nah ini kalau sampai malam itu nggak bisa tidur karena sakit atau yang lain, benar-benar menyiksa. Apalagi dalam waktu yang lama, maka akan menimbulkan banyak dampak negatif untuk kesehatannya. Ya, makanya kalau orang itu malam kok melek,
siangnya tidur, ya, malam melek, pagi sampai siang tidur dalam waktu yang lama, maka orang ini tidak sehat, penyakitan, nggak normal, nanti kena jantungnya, kena yang lain-lainnya. Ini harus segera dirubah jadwal tidurnya, malam tidur, ya. Nah, adapun siang bisa digunakan untuk apa ini? Mencari maisha, untuk mencari manfaat-manfaat agama, untuk belajar ilmu, ya, manfaat-manfaat dunia dan semisalnya. Itu manfaat adanya malam dan siang. Apa jadinya? Kalau malam terus, wah, kita umpamakan ya, mulai pagi mendung gelap, ya, hujan, anggap aja seperti malam ya, sampai malam. Coba kalian rasakan, ya, enak apa enggak itu? Ngantuk lagi, tidur lagi, pokoknya enggak ada gairah, ya, benar-benar mati. Nah, itu manfaatnya ada, pergantian malam dan siang. Nah, kita lanjutkan. Al-faidatu ar-rabi'ah. Min rahmatillahi ta'ala an tahwara lana as-samsya wal qamar. Min rahmatillahi ta'ala an tahwara lana as-samsya wal qamar. Lihat tafsir. Wa bis-syamsi wal qamar min adh-dhiya'i wan nuri wal isyraqi wa islahil asjari wat thimari wan nabat wa tajfifir rutubat wa izalatil burudati dharah lil ardi walil abdan wa ghairi dhalika min ad-daruriyati wal hajiyat al-tabi'ah di wujudi syamsi wal qamar. Termasuk rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah tundukkan untuk kita matahari dan bulan. Dengan adanya matahari dan bulan, kita bisa menikmati cahaya bulan. Kita bisa menikmati kita bisa menikmati sinar rembulan, bisa menikmati cahaya matahari, bisa menikmati isyraq, yakni cahaya matahari ketika terbit. Dan juga untuk perbaikan kualitas pohon-pohonan, tanaman-tanaman dan tumbuh-tumbuhan. Nah, berarti pohon, tanaman, tumbuhan itu membutuhkan apa ini? Sinar matahari, ya. Kalau tidak kena sinar matahari sama sekali, mati. Coba kalau kalian naruh pohon atau tanaman di dalam ruangan tertutup gitu ya, nggak ada mataharinya, mati. Wa tajfifir rutubat, untuk mengeringkan barang-barang yang basah. Nah, kalian kalau musim hujan ini, tahu rasanya betapa besar manfaatnya sinar matahari, ya. Pakaiannya itu gak kering, ya. Apalagi nyucinya pakai tangan, sudah dijemur 2 hari tapi masih belum kering. Kenapa? Gak ada panas matahari, ya.
di matahari itu sinarnya sangat bermanfaat untuk mengeringkan barang-barang basah. Apalagi yang kena ompol. Ngompol, kena kasur. Nah ini. Kalian cuci kasurnya, nah tambah basah, ya kan? Nah. Ya, supaya enggak tambah basah bagaimana? Dijemur pakai sinar matahari. Sampai kering, sampai hilang baunya. Itu bisa menghilangkan najis. Ya. Jadi kalau kasur kena ompol, kena najis, ya. Kalau dijemur di bawah terik matahari sampai benar-benar hilang baunya. Kalau masalah bekas petanya sih, ya walaupun dikasih air tetap, ya. Nah, itu dianggap hilang najisnya, dan enggak najis lagi. Ya, itu penting. Baju kalau dicuci kemudian dijemur di bawah terik matahari itu lebih steril dari bakteri-bakteri daripada menggunakan pengering mesin. Ya. Nah. Begitu, barakallahu. Ini namanya tajfifir rutubat. Apalagi yang mereka produksi kerupuk. Nah, ini benar-benar sinar matahari sangat diharapkan, ya. Ini kalau nggak ada panas matahari, nggak produksi kerupuknya, ya. Nah, nggak, apalagi kerupuk made in Sidayu. Ya. Kalau nggak dijemur bantat. Tahu bantat nggak? Bantat itu ya keras, mekar gitu ya. Nah, nggak mekar. Itu kalau dimakan alot. Ya, nah ini musim-musim hujan kayak gini itu para pengusaha kerupuk pikir keras gimana supaya apa ini kerupuknya bisa kering, ya. Nah, dengan asalnya kan berupa seperti bonggolan, ya, diiris tipis-tipis, kemudian dijemur, ya. Nah, itu dijemur, ditinggal istirahat, langsung hujan, puasa lagi. Nah, manfaat sinar matahari, barakallahu. Rumah juga begitu. Kalau tidak terkena sinar matahari, lembab, ini rumahnya enggak sehat. Makanya kalau rumahnya sehat itu ventilasinya cukup, bisa sinar matahari masuk, sehat. Nah, kalian pakai AC terus di masjid ini, nggak pernah dibuka jendelanya, nggak pernah kena sinar matahari, itu sarang penyakit, ya, begitu. Bukan masjidnya yang sakit, tapi jamaahnya, ya. Nah, makanya kalau panas gitu, buka, ya, kuman-kuman virus-virusnya itu terbakar sinar matahari, sehat. Nah. Wa izalatil burudati ad-dharah lil ardi walil abdan, dan juga berfungsi menghilangkan cuaca dingin yang membahayakan untuk permukaan tanah dan juga untuk badan. Nah, ini kalian butuh berjemur di sinar matahari, ya. Nah, untuk supaya cuaca dingin atau suhu dingin di badan itu hilang. Jadi sekalian kalau di musim hujan seperti ini, begitu ada sinar matahari langsung pakai berjemur, ya, supaya tetap sehat badannya. Untuk Indonesia
berjemur yang baik itu jam 10 sampai setengah 11. Itu sinar yang paling bagus untuk berjemur. Ya. Saat itu bagus. Enggak lama-lama. Ya 10 menit, 15 menit ya. Nah, wa ghairi dzalika min ad-daruriyat wal hajiyat at-tabi'ah li wujudi syamsi wal qamar. Dan banyak kebutuhan pokok yang semuanya itu dihasilkan dari apa ini? Adanya matahari dan bulan. Sinar matahari. Ya. Nah, ini bisa dipakai untuk tenaga listrik. Tenaga surya. Ya. Nah, itu ada teknologi menyerap sinar matahari untuk tenaga listrik. Nah, juga untuk penggerak mobil, nah, penggerak kereta, itu namanya tenaga surya. Gitu. Jadi mobilnya dijemur begitu ya, nah, panas, terus tenaga surya tadi diserap, ya, nah, ditampung di baterai, nah, pakai. Banyak kebutuhan-kebutuhan yang terkait dengan keberadaan matahari dan bulan. Barakallahu fikum. Al-faidatu al-khamisah. Min rahmatillahi ta'ala an sakhkhara lana an-nujuma. Termasuk rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah tundukkan untuk kita bintang-bintang. Dia tafsir. Wa fin nujumi minaz zinati lis-sama'i wal hidayati fi dhulumatil barri wal bahri wa ma'rifatil awqati wa hisabil azminah. Bintang-bintang ini sebagai hiasan bagi langit. Di langit, insya Allah ketika suasana cerah, ya, di malam hari penuh dengan bintang-bintang. Ada bintang apa ini? Jupiter, bintang Leo, bintang apa ini? Surya, ya, nah, wah, kelip-kelip itu indah, ya, indah, Masya Allah. Wal hidayah fi dzulumatil bari wal bahri. Bintang ini juga sebagai petunjuk jalan. Ketika orang itu berada di kegelapan daratan dan lautan. Kalau dulu kan gak ada listrik. Ketika malam ya gelap gulita, itu nggak tahu mana timur, mana barat. Nah, maka orang-orang zaman dulu menggunakan bintang-bintang yang ada di langit sebagai patokan. Ya, nah itu ada ilmunya, namanya ilmu astronomi. Ya, nah ilmu astronomi itu ada yang boleh, ada yang enggak. Ya. Yang boleh itu diantaranya menggunakan khususan bintang untuk petunjuk jalan. Khususnya ketika di laut, lautan nggak ada lampunya, ya. Nah, gelap gulita. Kalau pakai perahu, pakai apa namanya itu, perahu-perahu yang teknologinya sekarang, yang lama ya. Sekarang tidak ada radarnya, lerat, ya. Nah, ini mereka mau ke arah mana? Lihat bintang. Begitu, ya. Taib. Wa ma'rifatil awqat. Nah, bintang ini juga bisa dipakai untuk mengetahui waktu-waktu.
di waktu sholat, ya, dan juga waktu-waktu yang lain. Wa hisabil azminah, yaitu untuk perhitungan masa. Ya. Nah, jadi bisa dipakai untuk itu semua. Itu ada ilmunya, ilmu astronomi. Barakallahu. Al-faidatu as-sadisah. Min rahmatillahi ta'ala an sakhkhara lana al-bahra termasuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah tundukkan untuk kita lautan. Wa fil bahri as-samak wal hut. Di lautan itu ada ikan-ikan. Samak itu umum. Hut itu biasa dipakai untuk ikan-ikan yang besar. Ya. Ikan paus, ikan lomba-lomba, ikan yang macam-macam, ya. Wahilyah, rizzinah, di lautan itu juga banyak perhiasan. Untuk hiasan, ada mutiara, ya, banyak perhiasan, ya, yang berasal dari dasar laut. Nah, kalau kalian menyelam, wah, akan tahu bagaimana kekayaan Allah yang ada di dasar laut. Wa ta'al fulka mawakhira fih. Dan engkau bisa melihat kapal-kapal berlayar di lautan. Lihamlil musafirina wa arzaqihim wa amtiatihim wa tijaratihim. Lihamlil musafirina wa arzaqihim wa amtiatihim wa tijaratihim. Untuk mengangkut para musafir, rezeki-rezeki mereka, peralatan mereka, dan barang dagangan mereka. Ini semuanya Allah tundukkan. Kalau enggak ditundukkan, maka kapal-kapal itu akan terbalik. Nah, lautan itu dalam, ya. Ombaknya juga kadang tinggi, gelombangnya juga tinggi, ya. Ini kalau tidak ditundukkan oleh Allah, maka kapal-kapal itu enggak bisa untuk melintas di lautan. Nah, barakallahu fikum.
Al-faidatu as-sabi'ah min rahmatillahi ta'ala an alqa fil ardi rawasiyah wahia al-jibalu al-idam fayatamakkanuna min harthil ardi wal bina was sayri 'alaiha fayatamakkanuna min harthil ardi wal bina'i was sayri 'alaiha. Termasuk rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah tancapkan di muka bumi ini rawasiyah, yakni gunung-gunung yang besar, sehingga mereka bisa bercocok tanam, bisa membangun bangunan, bisa berjalan dengan nyaman di atas permukaan bumi. Jadi fungsi gunung-gunung itu yang gede-gede supaya bumi ini tidak goncang. Nah, kalau gunungnya goncang, ya buminya ikut bergoncang, ya kan? Nah, barakallahu. Ini yang tinggal di dekat-dekat pegunungan, ya, apalagi Gunung Merapi yang masih aktif, ya. Ketika gunungnya meletus, maka akan bergoncang yang ada di sekitarnya, ya. Nah, barakallahu. Ini manfaat gunung. Kok sampai diciptakan oleh Allah besar-besar itu, ya. Itu sebagai pasak, sebagai paku bumi, ya. Supaya buminya enggak goncang, kita bisa bercocok tanam, bisa bangun bangunan, bisa jalan dengan nyaman di atas permukaan bumi. Taib. Al-faidatu ats-tsaminah min rahmatillahi ta'ala an ja'ala fil ardi anharan ala wajhil ardi wa anharan fi batniha. Termasuk rahmat Allah Subhanahu wa taala ialah Allah jadikan di bumi ini sungai-sungai. Sungai yang ada di permukaan bumi dan sungai-sungai yang ada di perut bumi. Kalau yang di permukaan bumi itu ya sungai-sungai yang kita lihat itu, ya, seperti Bengawan Solo, ya. Nah, yang sekarang lagi meluap. Daerah-daerah sekitar banjir. Bengawan Solo ada sungai Musi, ya, ada sungai-sungai yang lain, sungai Nil, ya. Nah, itu yang di permukaan bumi. Adapun sungai-sungai yang ada di perut bumi, ini ialah sumber-sumber air yang ada di perut bumi. Jadi di perut bumi itu ini ada banyak lapisan air, ya. Kalau ngebor begitu, nah, butuh airnya macam-macam. Semakin dalam, kalau sampai ke sungai yang ada di perut bumi, namanya artesis. Wah, ini. Maka sumbernya besar, ya, tidak pernah habis. Biidznillah. Nah, sungai di dalam perut bumi. Fungsinya apa sungai-sungai itu? Wah, ini sungai-sungai ini biasanya dialihkan untuk pengairan atau irigasi.
Ya. Makanya daerah Sungai Nil itu subur. Karena ada Sungai Nil. Termasuk yang ada di sekitar Bengawan Solo, subur-subur ya. Nah, pokoknya yang ada sekitar sungai-sungai itu subur-subur bisa dialihkan untuk pengairan sawah dan lain sebagainya. Ini semuanya adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu. Karena kita membahas surat An-Nahl. Surat An-Nahl disebut apa ini? Surat An-Ni'am, surat yang menjelaskan tentang banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sampaikan tadi itu berbagai macam nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya Allah berikan untuk kita semua, untuk kita nikmati. Tujuannya apa? Agar kita semakin yakin bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang layak untuk diibadahi. Hanya kepada Allah kita beribadah dan kita menjadi hamba-hamba yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jika semua itu disyukuri, maka kita akan mengalami kenikmatan hidup yang barokah. Tapi kalau dikufuri, nikmat-nikmat itu akan menjadi malapetaka bagi kita semuanya. Allah jadikan hujan yang asalnya rahmat bisa menjadi adab. Allah jadikan gunung-gunung yang asalnya rahmat menjadi malapetaka. Begitu pula lautan, begitu pula sungai-sungai. Oleh sebab itulah kita harus pandai-pandai bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Ya, nah ingat semuanya itu kita jadikan sebagai apa ini? Dalil dan bukti kebesaran Allah agar kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita melihat itu semua seperti binatang melihat itu semua. Itu tidak ada kesimpulannya sama sekali, enggak ada yang dipikirkan sama sekali, ya, hanya untuk indah-indahan saja. Cepat foto indah, kenang-kenangan pernah di sini. Nah, ini pernah tidur di puncak gunung, tidur sampai subuh, kesiangan, ya, tidur sampai bangun jam 11 siang. Ngapain tidur di situ, ya? Mending tidur di sakan, enak. Ya, ada yang bangunkan, ya. Ya, nah, wah ini untuk tadabbur alam, ya. Tadabbur alam atau lari dari kewajiban, gitu. Boleh, tapi tidak boleh melalaikan kewajiban, ya. Nah, kita menjadikan itu semuanya sebagai bentuk tadabbur, tafakur, ya, bukan untuk senang-senang semata. Nah, wallahu ta'ala bishawab. Jazakallahu khair atas ta'awunnya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu. Barakallahu fikum.